Selamat siang anak-anak. Hari ini hari Selasa tanggal 2 November. Gereja Katolik memperingati sebagai pengenangan semua arwah orang beriman. Mengapa? Karena Gereja Katolik mengajak kita untuk mengenangkan arwah-arwah orang beriman agar semua orang beriman yang telah wafat dapat disucikan dan dapat memandang kembali Allah dalam kebahagiaan. Anak-anak yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kalian sudah ditugaskan oleh Suster Marta untuk berdoa tepat pukul 7 malam, yaitu mendoakan arwah saudara kalian atau teman-teman kalian ataupun sesama kita. Nah, sekarang tepat di tanggal 2 November ini sebagai peringatan Hari Arwah Orang Beriman, maka marilah kita berdoa bersama untuk mengenang semua arwah orang beriman. Nah, anak-anak, mari kita mulai dengan menyanyikan sebuah lagu Jikalau Gandum. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau Dia akan banyak buahnya. Sesungguhnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam Dia. Dan seperti dalam Adam semua orang akan mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.
Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari anak-anak, kita simak video tentang tradisi gereja merayakan Hari Arwah. Tradisi gereja merayakan Hari Arwah. Setiap tanggal 2 November, Gereja Katolik merayakan Hari Arwah untuk mengenang dan mempersembahkan doa bagi semua orang beriman yang telah meninggal. Gereja merayakan peringatan ini tepat sesudah Hari Raya Semua Orang Kudus pada tanggal 1 November. Dengan mempersembahkan kurban Ekaristi pada Hari Arwah, imam bersama umat mengharapkan agar semua orang beriman yang telah wafat disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Sejak awal Kristianitas, praktik dan tradisi memperingati dan mendoakan arwah telah berkembang di dalam gereja melalui teks-teks liturgi awal. Praktik mendoakan arwah telah dilakukan sejak Perjanjian Lama, tepatnya ketika Yudas Makabe mendoakan arwah orang-orang yang gugur dalam pertempuran melawan Gorgias. Santo Paulus pun berdoa bagi Onesiforus, kawan yang mengunjunginya di Roma. Pada abad keempat, Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup Agung Konstantinopel, berpesan dalam homilinya, "Baiklah kita membantu dan mengenang mereka yang telah meninggal. Jika anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka." Pada abad awal Kristianitas, nama-nama umat beriman yang telah meninggal dicatat pada plakat. Praktik mendoakan orang-orang mati menjadi tradisi biara Benediktin sejak abad awal ke-6 dan dirayakan pada hari Sabtu sebelum Pentakosta. Praktik ini bermunculan pula di Spanyol maupun Jerman. Pada tahun 1030, Santo Odilo, Abbas biara Benediktin, menetapkan agar diadakan peringatan arwah setiap tahunnya di biara-biara ordonya. Tradisi inilah yang kemudian hari diikuti oleh keuskupan-keuskupan di Eropa sampai menjadi peringatan universal Gereja Katolik. Dasar teologis dari perayaan Hari Arwah tidak dapat dilepaskan dari ajaran gereja bahwa arwah semua orang beriman yang belum disucikan sepenuhnya dan masih harus menjalankan penyucian agar dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Proses penyucian ini disebut gereja sebagai purgatorium, atau yang artinya api penyucian. Gereja juga menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang mati. Kita pun dapat merefleksikannya. Mengapa gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus pada 1 November dan mendoakan semua arwah pada 2 November? Kedua perayaan tersebut menunjukkan suatu refleksi iman bahwa selalu ada ikatan kasih yang kuat
antara yang masih hidup, yang sudah meninggal, dan yang sudah bahagia di surga. Kita ungkapkan doa dan permohonan kita. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkannya kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga kita yang telah meninggal, dan bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Semoga Allah Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidupnya karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Semoga Allah Bapa mengakhiri kesusahan mereka dan menganugerahi mereka kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapatkan perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa tinggal bersama kita selalu, agar perjalanan hidup ini kita saling menolong dan mendukung. Semoga Allah Bapa juga menuntun kita di jalannya untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama. Karena kasih-Nya, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu. Kami semua Kau panggil untuk bangkit hidup kekal karena kebangkitan Kristus, Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan arah kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita lewat doa yang telah diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kedamaian yang terang, benderang, dan penuh kedamaian. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup ibadat arwah kali ini dengan lagu penutup, Yesus bangkit, Yesus hidup. Andai cintanya Yesus, Dia rela menderita, mati tersalib di Golgota.
bersama